Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dia Hari, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas B013. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 22 mengenai pengantar sistem pengembangan dan juga sistem analisis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota tim. Dengan saya Rahma Oktaviani dengan akhiran NPM 221. Selanjutnya ada AB Fatihah Jiandini dengan akhiran NPM 208. Lalu ada Ahmad Haidar Rafi dengan akhiran NPM 218. Lalu ada Maulina Panggabean dengan akhiran NPM 222. Dan yang terakhir yaitu Dita Diajeng Syawaliyah dengan akhiran NPM 227. Untuk materi akan kami sampaikan secara bergantian pada slide. Terima kasih. Baik, yang pertama yaitu perkenalan. Karena kita hidup di dunia yang sangat kompetitif dan selalu berubah, pada waktu tertentu sebagian besar organisasi itu memperbaiki atau mengganti sistem informasi mereka. Diperkirakan setiap tahun perusahaan Amerika menghasilkan lebih dari 300 miliar untuk lebih dari 200.000 proyek perangkat lunak. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu harus mengubah sistem mereka. Yang pertama, yaitu karena perubahan kebutuhan pengguna atau bisnis. Meningkatnya persaingan, pertumbuhan atau peraturan baru itu dapat mengubah struktur dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, perusahaan untuk tetap dapat berkembang, sistem itu harus diubah. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Seperti yang kita tahu, seiring kemajuan teknologi dan biaya menjadi lebih murah, organisasi itu dapat mengadopsi teknologi baru supaya perusahaan dapat mengefisiensi biaya dan dapat lebih produktif. Yang ketiga yaitu peningkatan proses bisnis. Banyak perusahaan itu mengubah sistem mereka untuk memperbaiki proses bisnis yang tidak efisien. Yang keempat yaitu keunggulan kompetitif. Perusahaan itu berinvestasi besar-besaran kepada teknologi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kecepatan informasi, untuk meningkatkan produk atau layanan serta menurunkan biaya. Yang kelima yaitu karena peningkatan produktivitas, seperti yang telah dijelaskan tadi, sistem harus diubah untuk bisa meningkatkan produktivitas yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu ada integrasi sistem, dan yang terakhir yaitu karena sistem menua dan perlu diganti. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada siklus hidup perkembangan sistem. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat 5 langkah dalam siklus hidup perkembangan sistem. Yang pertama yaitu ada analisis sistem. Langkah pertama dalam analisis sistem ini adalah informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi suatu sistem dikumpulkan. Yang kedua yaitu desain konseptual. Selama desain konseptual, perusahaan itu memutuskan bagaimana sih memenuhi kebutuhan pengguna. Tugas pertama yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain yang tepat, seperti membeli perangkat lunak, mengembangkannya sendiri, atau melakukan outsourcing pengembangan sistem kepada orang lain. Spesifikasi rinci yang menguraikan apa yang ingin dicapai oleh sistem dan bagaimana cara mengendalikannya dikembangkan. Fase ini selesai ketika persyaratan desain konseptual dikomunikasikan kepada komite pengarah sistem informasi. Yang ketiga yaitu terdapat desain fisik. Dalam langkah desain fisik, perusahaan itu menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pengguna ke dalam spesifikasi yang lebih rinci yang digunakan untuk mengkode dan menguji program komputer. Yang keempat yaitu implementasi dan konversi. Semua elemen-elemen dan aktivitas sistem itu bersatu dalam fase implementasi dan konversi. Rencana penerapan dan konversi dikembangkan dan diikuti, perangkat keras dan perangkat lunak baru dipasang dan diuji, karyawan dipekerjakan dan dilatih atau karyawan yang ada direlokasi, dan produser pemrosesan diuji dan dimodifikasi. Yang kelima, terdapat pengoperasian dan pemeliharaan. Selama pengoperasian dan pemeliharaan, sistem baru itu ditinjau secara berkala dan modifikasi dilakukan jika timbul masalah atau jika ada kebutuhan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu para pemain. Nah, maksudnya apa sih? Jadi para pemain ini sejumlah orang yang bekerja sama untuk mengembangkan dan juga menerapkan sistem informasi akuntansi agar penerapannya dan pengembangannya bisa berhasil dan dapat terrealisasikan dengan baik. Nah,
Untuk pemain pertama yaitu ada manajemen. Nah, manajemen ini memiliki peranan paling penting karena ia yang memberikan dukungan dan juga dorongan atas pengembangan proyek serta menjelaskan sistem strategi perusahaan. Nah, manajemen sendiri menjadi kunci utama karena ia yang menetapkan tujuan dan juga sasaran sistem, kemudian memilih dan memimpin departemen sistem serta meninjau kinerja anggotanya. Nah, manajemen sendiri menentukan kebutuhan informasi, kemudian menganalisis perkiraan biaya dan manfaat atas sistem yang dibuatnya, kemudian menugaskan anggotanya untuk mengembangkan proyek serta memikirkan alokasi dana untuk pengembangan serta pengoperasian sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu ada pengguna. Nah, pengguna di sini yang dimaksud yaitu pengguna sistem informasi akuntansi, di mana mengomunikasikan kebutuhan informasi kepada pengembangan sistem. Nah, mereka ini membantu mengelola sistem dengan merancang, menguji, dan juga mengaudit pengendalian, di mana dapat dipastikan bahwa pemrosesan data yang akurat dapat disajikan secara lengkap. Selanjutnya yaitu Komite Pengemudi Sistem Informasi. Nah, Komite Pengemudi Sistem Informasi ini bertugas dalam menetapkan kebijakan AIS atau Sistem Informasi Akuntansi, terus memastikan bahwa seluruh divisi atau anggota dapat berpartisipasi atas pengembangan sistem, kemudian melakukan bimbingan dan mengendalikan manajemen puncak, serta memberikan fasilitas seperti koordinasi dan juga integrasi dalam aktivitas sistem. Nah, Komite Pengemudi Sistem Informasi ini ada tingkatannya, yaitu ada tingkatan eksekutif, di mana ia merencanakan dan juga mengawasi sistem fungsi informasi. Nah, dia juga sebagai pengontrol dan sistem manajemen Departemen Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya yaitu tim pengembangan proyek. Nah, tim pengembangan proyek ini terdiri atas analisis dan spesialis sistem, manajer, akuntan, dan anggota untuk memandu pengembangan sistem tersebut. Nah, anggota tim merencanakan proyek, kemudian memantau dan memastikan bahwa proyek tersebut dapat tepat waktu dengan biaya yang ekonomis. Tidak lupa juga untuk mempertimbangkan elemen serta mengomunikasikan sistem proyek kepada manajemen puncak dan juga komite pengarah. Nah, hal ini harus diadakan komunikasi secara rutin untuk mempertimbangkan ide dan juga mendiskusikan kemajuan sehingga tidak ada kejutan kayak misalnya ada kesalahan atau hal-hal sistem error setelah proyek selesai. Selanjutnya yaitu analisis sistem dan pemrograman. Nah, analisis sistem ini membantu pengguna untuk menentukan kebutuhan informasi mereka, kemudian mempelajari sistem yang ada dan merancang sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrogram komputer. Nah, analisis sistem dan pemrograman ini berkaitan dengan programmer kan. Nah, programmer ini terutama program komputer menulis dan menguji program menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analisis sistem. Kemudian mereka juga memodifikasi dan memelihara program komputer yang ada. Yang terakhir yaitu ada pemain eksternal. Jadi kalau yang saya jelaskan tadi itu ke arah pemain internalnya. Nah, kalau pemain eksternal itu terdiri atas pelanggan, vendor, auditor eksternal, dan juga entitas pemerintah. Nah, perannya mereka ini sebagai pendukung dalam pengembangan sistem yang telah dirancang oleh perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah pengembangan sistem perencanaan. Perencanaan memiliki keuntungan tersendiri. Hal ini memungkinkan tujuan dan sasaran sistem sesuai dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan. Sistem menjadi lebih efisien, subsistem terkoordinasi, dan terdapat dasar yang kuat untuk memilih aplikasi baru untuk pengembangan. Lalu ada dua rencana pengembangan sistem. Yang pertama adalah rencana pengembangan proyek yang disiapkan oleh tim proyek, berisi analisis biaya manfaat,
persyaratan pengembangan dan operasional seperti manusia, perangkat keras, dan lain-lain. Dan jadwal aktivitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru. Lalu yang kedua adalah rencana induk, yaitu sebuah rencana jangka panjang yang disiapkan oleh komite pengarah sistem informasi, merinci sistem apa yang terdiri dari, bagaimana sistem tersebut akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, dan bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, dan kemana arah si A ini. Ini menggambarkan status proyek yang sedang berjalan, memprioritaskan proyek yang direncanakan, menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas, dan menyediakan jadwal pengembangan. Proyek dengan prioritas tertinggi dikembangkan terlebih dahulu. Cakrawala perencanaan 3 tahun adalah hal yang umum. Lalu ada teknik perencanaan. Teknik perencanaan sendiri adalah ada PRT dan GAN. Untuk PRT sendiri, itu mengharuskan seluruh kegiatan dan presiden serta hubungan selanjutnya di antara kegiatan-kegiatan tersebut diidentifikasi. Aktivitas dan hubungan tersebut digunakan untuk menggambar diagram PRT yang merupakan jaringan panah dan titik yang mewakili aktivitas proyek yang memerlukan pengeluaran waktu dan sumber daya serta penyelesaian dan pemulaan aktivitas. Lalu ada diagram GAN, adalah sebuah diagram batang yang dengan aktivitas proyek di sisi kiri dan satuan waktu di bagian atas. Untuk setiap aktivitas, sebuah batang diambil dari tanggal mulai yang dijadwalkan hingga tanggal berakhir, sehingga menentukan perkiraan waktu penyelesaian proyek. Ketika aktivitas selesai, aktivitas tersebut dicatat pada bagian GAN dengan mengisi bilah. Dengan demikian sewaktu-waktu dan dapat diketahui bagaimana yang sesuai jadwal dan mana yang terlambat. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Studi kelayakan atau kasus bisnis disiapkan selama analisis sistem dan diperbarui seperlunya selama SDLC. Luasnya bervariasi. Untuk sistem berskala besar umumnya bersifat ekstensif, sedangkan untuk sistem mungkin bersifat informal. Studi kelayakan disiapkan dengan masukan dan dari manajemen, akuntan, personal sistem, dan pengguna. Lalu ada 5 aspek penting yang harus dipertimbangkan selama studi kelayakan. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Apakah manfaat sistem sesuai dengan waktu, uang, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkannya. Lalu yang kedua ada kelayakan teknis. Bisakah sistem dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan teknologi yang sudah ada? Lalu kelayakan hukum. Apakah sistem mematuhi semua undang-undang federal dari bagian-bagian negara yang berlaku, peraturan lembaga administratif, dan peraturan kontrak. Lalu keempat, kelayakan penjadwalan. Bisakah sistem dikembangkan dan diimplementasikan pada waktunya dialokasikan? Lalu yang kelima, kelayakan operasional. Apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat merancang, menerapkan, dan mengoperasikan sistem yang diusulkan. Lalu ada penganggaran modal, menghitung kelayakan ekonomi. Dalam model penganggaran modal, manfaat dan biaya diperkirakan dan dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut menguntungkan dari segi biaya. Manfaat dan biaya yang tidak mudah diukur diperkirakan dan dimasukkan. Jika hal tersebut tidak dapat diperkirakan secara akurat, maka hal tersebut akan dicantumkan dan kemudian serta dampak yang diharapkan terdapat organisasi akan dievaluasi. Lalu ada 3 teknik penganggaran modal yang digunakan. Pertama adalah periode pengembalian atau payback period. Adalah jumlah tahun yang diperkirakan agar tabungan bersih sama dengan biaya awal investasi. Lalu yang kedua adalah nilai bersih sekarang, NPV. Seluruh estimasi arus kas masa depan didiskontokan kembali ke masa sekarang menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu uang. Biaya pengeluaran awal dikurangkan dari arus kas yang didiskontokan untuk mendapatkan nilai sekarang bersih. Lalu yang ketiga adalah tingkat pengembalian internal atau IRR. Tingkat pengembalian internal adalah tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0. IRR suatu proyek dibandingkan dengan tingkat minimum yang dapat diterima untuk menentukan penerimaan atau penolakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perilaku perubahan. Setiap individu yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem adalah agen perubahan yang terus-menerus dihadapkan pada penolakan terhadap suatu perubahan. Aspek perilaku dalam perubahan sangatlah penting karena sistem terbaik akan gagal tanpa dukungan dari orang-orang yang dilayaninya. Organisasi harus berkata terhadap
pertimbangan perasaan dan reaksi orang-orang yang terkena dampak akan perubahan tersebut. Selanjutnya, mengapa terjadi masalah terhadap perilaku? Pandangan suatu individu terhadap suatu perubahan, baik atau buruk, biasanya bergantung pada bagaimana individu tersebut secara pribadi terpengaruh oleh perubahan tersebut, yang dimana manajemen akan memandang perubahan itu positif jika bisa meningkatkan keuntungan atau mengurangi biaya. Sedangkan karyawan bisa saja memandang perubahan tersebut sebagai hal yang buruk jika pekerjaan mereka akan diberhentikan atau terkena dampak buruk atau terancam. Untuk meminimalkan reaksi perilaku yang merugikan, seseorang harus memahami mengapa penolakan terjadi. Beberapa faktor yang lebih penting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah takut atau ketakutan. Orang-orang takut akan hal-hal yang tidak diketahui, kehilangan pekerjaan, kegagalan, teknologi dan otomatisasi, serta ketidakpastian yang menyertai perubahan, di mana mereka ini takut akan ancaman perubahan sistem yang baru ini akan mengancam pekerjaan mereka, sehingga mereka takut akan tergantikan oleh suatu sistem. Selanjutnya adalah dukungan dari manajemen puncak, di mana karyawan yang merasakan kurangnya dukungan dari manajemen puncak terhadap perubahan tersebut akan bertanya-tanya, mengapa mereka harus mendukung perubahan tersebut jika manajer saja tidak mendukung perubahan tersebut. Selanjutnya adalah pengalaman dengan perubahan sebelumnya. Karyawan yang mempunyai pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya akan tidak mendukung perubahan baru ini terjadi, karena mereka seperti trauma jikalau terjadi perubahan yang baru akan seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang tidak berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, langkah selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi di sini sangat penting bagi suatu perubahan, di mana karyawan kemungkinan besar tidak akan mendukung suatu perubahan kecuali seseorang yang membuat perubahan tersebut dapat mengkomunikasikannya dengan baik, menjelaskan dengan detail, dan memberikan alasan yang konkret dan jelas mengapa harus terjadi perubahan tersebut dan bagaimana cara pengoperasian sistem dari perubahan tersebut. Ini adalah sifat perubahan disruptif, di mana permintaan informasi dan wawancara akan mengganggu dan memberikan beban tambahan pada masyarakat yang akan menyebabkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendorong mereka. Selanjutnya terdapat bias dan emosi. Orang yang memiliki keterikatan emosional terhadap tugas atau rekan kerjanya mungkin tidak ingin berubah jika elemen tersebut akan terpengaruh. Dan yang terakhir ada karakteristik dan latar belakang pribadi masing-masing, di mana jika suatu pribadi tersebut memiliki pandangan yang tertutup, tidak memiliki pemikiran yang open-minded, bisa saja mereka tidak akan menyetujui terhadap perubahan sistem baru tersebut, dikarenakan mereka sudah terlanjur nyaman. Dan biasanya orang-orang yang tidak open-minded tersebut sangat menyukai kenyamanan dan tidak suka perubahan. Jadi mereka tidak bisa berkembang terhadap perubahan yang akan diterapkan pada suatu perusahaan itu. Selanjutnya, bagaimana orang menolak perubahan tersebut? Jadi di sini masalah perilaku akan dimulai ketika orang mengetahui akan ada perubahan yang sedang dipertimbangkan oleh perusahaan. Penolakan awal seringkali tidak terlalu ketara, yang akan diwujudkan dengan kegagalan memberikan informasi kepada pengembang, keterlambatan, atau kinerja di bawah standar. Masalah perilaku yang besar seringkali muncul ketika sistem baru telah diimplementasikan dan perubahan menjadi kenyataan dan sedang terjadi. Perlawanan seringkali mengambil salah satu dari 3 bentuk seperti agresi, proyeksi, dan penghindaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang agresi, di mana agresi adalah perilaku yang menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas suatu sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja oleh suatu oknum.
Selanjutnya ada proyeksi. Proyeksi akan menyalahkan sistem baru atas segala sesuatu yang tidak beres. Sistem menjadi kambing hitam atas semua masalah dan kesalahan nyata dan khayalan. Jika kritik ini tidak dikendalikan atau dijawab atau segera ditangani, integritas sistem dapat rusak atau hancur. Terakhir ada penghindaran, di mana penghindaran adalah mengabaikan sistem informasi baru dengan harapan bahwa masalah atau sistem pada akhirnya akan hilang dan menyebabkan tidak terjadi perubahan atau tidak memberikan sistem yang baru. Jadi tetap menggunakan sistem yang lama dan perubahan tersebut akan ditunda atau bahkan dihilangkan. Selanjutnya ada mencegah masalah perilaku. Unsur manusia yang seringkali menjadi permasalahan paling signifikan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan suatu sistem dapat diperbaiki dengan memperhatikan beberapa pedoman berikut. Yang pertama adalah mendapat dukungan manajemen. Menunjuk seseorang pemimpin yang dapat menyediakan sumber daya dan memotivasi orang lain untuk membantu dan bekerja sama dalam pengembangan sistem akan mencegah masalah perilaku untuk menolak perubahan tersebut. Mereka merasa mereka telah didukung untuk melakukan perubahan tersebut dan difasilitasi agar bisa memahami suatu sistem baru. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan pengguna, di mana penting bagi sistem untuk bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Kemudian ada melibatkan pengguna, di mana dengan melibatkan pengguna dalam partisipasi langsung dapat membantu pengguna memahami sistem dan jauh lebih terlatih sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya ada menghilangkan rasa takut. Lalu memberikan pelatihan, penggunaan, dan dukungan yang efektif tidak mungkin dilakukan jika pengguna tidak memahami sistem. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan sebelum sistem baru ini diterapkan lebih jauh agar mereka bisa memahami lebih dalam dan dapat mengoperasikan sistem baru ini di masa yang akan datang. Kemudian ada memeriksa kembali evaluasi kinerja. Standar dan kriteria kinerja harus dievaluasi kembali secara rutin untuk memastikan kesesuaiannya dengan sistem yang baru. Kemudian ada menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, di mana setiap orang yang terkena dampak pengembangan sistem harus memiliki sikap percaya kepada sesama anggota tim dan kerjasama. Sesegera mungkin, karyawan harus diberitahu perubahan apa saja yang sedang dilakukan dan alasannya, serta diperlihatkan bagaimana sistem baru ini akan memberikan dampak baik bagi mereka. Yang terakhir, selanjutnya ada uji sistem, di mana sistem harus diuji dengan benar sebelum penerapan untuk meminimalkan kesan buruk di awal pengenalan sistem baru tersebut. Yang terakhir ada menjaga sistem agar tetap sederhana. Jadi sistem ini harus dibuat secara sederhana. Jadi perubahan yang sederhana mungkin akan menyesuaikan diri dengan organisasi yang sudah ada. Sistem baru ini kemungkinan besar tidak akan diterima jika individu yakin bahwa komputer yang mengendalikan mereka atau telah mengambil alih posisi mereka dan sedikit rumit. Jadi diharapkan sistem ini merupakan sistem yang sederhana, jadi agar mudah digunakan dan tidak mengancam pekerjaan karyawan yang mengoperasikan sistem tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai analisis sistem. Nah, di dalam analisis sistem ini terdapat 5 langkah dalam tahap analisis yang perlu kita ketahui. Langkah yang pertama yaitu investigasi awal. Investigasi awal ini dilakukan untuk menyaring permintaan pengembangan sistem. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan yang pertama yaitu menyelidiki setiap kegiatan pengembangan untuk menentukan masalah mana yang ingin dipecahkan. Yang kedua, membuat penilaian awal mengenai kelayakan. Dan yang terakhir, menyiapkan proposal untuk melakukan analisis sistem. Langkah kedua yaitu survei sistem. Nah, survei sistem ini dilakukan dengan mempelajari sistem yang ada saat ini untuk memperoleh pemahaman mengenai cara kerjanya. Terdapat 4 metode pengumpulan data yang dapat digunakan, yaitu wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan pengamatan. Langkah ketiga yaitu studi kelayakan. Nah, analisis kelayakan ini diperbarui secara berkala seiring dengan berjalannya proyek serta manfaatnya menjadi lebih jelas. Langkah yang keempat yaitu kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Nah, setelah suatu proyek ini dianggap layak, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan mendokumentasikan persyaratan sistem. Langkah yang terakhir yaitu membuat laporan analisis sistem. Membuat laporan analisis sistem ini bertujuan untuk merangkum dan mendokumentasikan setiap kegiatan dalam analisis sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.